Wah, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sebentar kami Bapak mau mempelajari Bapak lewat Bapak David. Bapak Engkau memakai dia lebih heran lebih ajaib lagi. Engkau juga memakai alat-alat yang kami pakai Bapak, Engkau kuduskan. Biar Bapak Yesus apa yang diutarakan oleh Pak David bisa kami cerna dan bisa kami lakukan Pak untuk nanti ke depan Daniel, Bapak. Di Pak dalam Daniel nama Tuhan. Hanafi. Haleluya. Amin. Ya. Yo, terima kasih Pak Daniel Dani Hanafi, bukan Pak David ya. Koreksi. Ya, Pada. eh, saya nggak mau ambil kreditnya ya. Siap, Mungkin siap. Pak David udah waktunya ngajar juga. Kadang-kadang ngajar juga. Amin. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Kita akan mendengar hari ini pengajaran yang akan disampaikan distance learning dari California, dari Los Angeles, Pak Dani Hanafi. Silakan Pak Dani. Tuhan berkati. Hai, shalom semuanya. Selamat pagi. Shalom Selamat Pak. pagi Pak. Gimana semuanya? Sehat-sehat, segar semuanya, siap belajar? Puji Puji Tuhan sehat, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita akan meneruskan pelajaran homiletik ya. Saya akan share screen. Kenapa Anda bisa? Tahu. Bisa kok, bisa. Harusnya bisa. Sebentar. Oke. Coba lagi. Jadi begini. Kok nggak bisa share screen ya? Oh, tadi waktu session yang sebelumnya ini bisa nih. Saya udah masukkan nih multiple participant can share simultaneously. Apa itu pakai apa? Laptop apa pakai komputer desktop? Iya, cuman aku baru upgrade operating systemnya ke Catalina. Sekarang tiba-tiba jadi nggak bisa. Apa perlu di reboot atau gimana? Nah, udah. Udah bisa. Bisa. Itu bagus. Ya udah. Okay. Alright. Oke. Homiletics. Ya, kita kemarin udah belajar ini ya, ada 4 hal, ethos, logos, pathos, pneumatos. 2 minggu yang lalu kita ada di memasuki yang logos atau persiapan firman itu sendiri, dan kita masih akan berada di sini beberapa minggu ini, karena ini bagian yang paling banyak ya, mengenai bagaimana persiapan firman Tuhan itu. Ya. Nah, sebelum saya masukin sini ya, ini judulnya sini memilih ayat gitu ya. Kalau mau mempersiapkan khotbah, mulainya dari mana? Nah, mudah-mudahan Anda nggak mulai dengan ide sendiri atau apa gitu ya, tapi mulai dari firman Tuhan gitu ya. Jadi Yesaya 55 ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari kaki langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, ayat ini menunjukkan prioritas dan fokus. Pelayanan firman itu tujuannya ini, saudara. Ini ada janji di sini, di ayat 11 ini. Firman yang keluar dari mulut Tuhan
itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, ini sebagai pengkhotbah, kita semua harus mempunyai aspirasi untuk ini. Jadi pelayanan kita ini mestinya ini, saudara, yang kita cari di dalam pelayanan kita bukan tepuk tangan, bukan apa pujian dari orang dan sebagainya, tapi ketika kita berdiri di mimbar dan membuka mulut untuk menyampaikan firman Tuhan, saya mau saudara ingat ayat ini. Sebab yang kita sampaikan itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bukan cuma firman yang kita comot dari mana untuk kita pakai untuk berbagai tujuan kita dan sebagainya. Itu bukan, saudara. Saya mau menekankan sekali lagi kepada kita semua di sini. Ya, itu tadi di ayat 10 dikasih satu gambaran yang ilustrasi yang bagus sekali. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, roti kepada yang mau makan. Itu kan air itu waktu dia turun, hasilnya itu nyata dan menjadi suatu kenyataan dan suatu kehidupan yang luar biasa. Nah, ini harus menjadi aspirasi kita bersama-sama sebagai seorang pengkhotbah, bahwa setiap kali kita berkhotbah, sama lah seperti malam ini, pagi hari ini saya bicara pada saudara, saya nggak mau cuma sekedar menyampaikan sebuah makalah sih. Saya di dalam benak saya melihat Anda di sana, dan ini yang saya bayangkan, bahwa saya ngomong ini bukan opini saya, bukan pendapat saya, bukan teori saya, tapi yang saya harapkan adalah firman yang dari mulut Tuhan disampaikan seperti hujan dan salju turun dari langit, mengairi saudara, membuat saudara subur, menumbuhkan saudara sebagai tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh, bahkan berbuah, bahkan memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang lapar. Nah, itu saudara. Ada gambaran nggak, saudara? Ada picture in your mind atau enggak? Bahwa inilah pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Bahwa ada kehidupan yang akan Anda sampaikan kepada orang yang saudara layani. Akan terlaksana apa yang Tuhan kehendaki. Akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, ayat berikutnya Yeremia 23-28. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikian firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Jadi api dan palu itu dua hal yang berdampak besar, saudara. Kalau sesuatu itu kena api, dia akan berubah selama-lamanya. Palu bisa menghancurkan bukit batu, benteng-benteng, stronghold, benteng-benteng yang melawan kehendak Tuhan itu semuanya bisa dihancurkan oleh firman Tuhan. Tapi satu syaratnya, harus berasal dari Dia. Kita harus dapat firman dari Tuhan, nggak bisa bikin sendiri. Gitu. Jadi kalau kita mau bikin khotbah, saudara, langkah pertama yang paling penting itu mendapatkan ayat. Memilih ayat itu maksudnya mendapatkan ayat dari Tuhan. Itulah permulaan dari segalanya. Jadi gini ya, saudara tahu nggak resepnya bikin sop kelinci? Langkah pertama, nomor 1, tangkap kelincinya dahulu. First things first. Kalau kelincinya nggak dapet, aduh, mau jahe, bumbu, bawang putih, bawang merah, semuanya udah siap semuanya. Nggak akan ada sop kelinci, karena kelincinya nggak ada. Saudara udah siap bumbunya, semuanya udah ada. Tapi kalau kelincinya nggak ada, ya nggak jadi sop kelinci.
Jadi kalau mau bikin sop kelinci, nomor satu langkah pertama, kelincinya harus ditangkap. Tangkap dulu kelincinya. Nah, mau bikin khotbah sama juga, saudara. Bumbunya, ilustrasinya, gayanya, teknik berkhotbahnya, semuanya itu ya nggak ada gunanya semua kalau kelincinya nggak ada, saudara. Dapat ayat nggak, saudara, dari Tuhan? Nah, itu paling paling penting, nomor satu. Ya. Nah, kedua, kalau membuat khotbah, itu Anda harus udah dapat firman, harus pelajari firman itu. Dan kedua, harus saudara pelajari umat Tuhannya juga. Ya, umat Tuhan, Anda harus tahu kepada siapa saudara akan menyampaikan khotbah ini. Ya, kadang-kadang ayat itu yang nge-grab kita, yang kita dapat sesuatu. Ya, kadang-kadang kebutuhan umat itu yang nge-grab kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita sampaikan buat mereka. Kadang-kadang kita lagi saat teduh, dapat sesuatu. Nah itu, kalau itu udah dapat itu ya, istilahnya dapat. Itu saudara sudah mendapatkan mandat dari Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Ya, so teks itu atau ayat yang akan saudara presentasikan, ide atau pikiran Tuhan yang Anda akan sampaikan itu harus merupakan a complete unit of thought. Ya. Artinya suatu yang komplit dari permulaan sampai akhir, nggak cuma dicomot sebagian di luar konteks. Jangan sampai saudara lakukan demikian. Jadi Anda harus yang saya ingin tekankan pada saudara, kita belajar untuk khotbah itu melakukan eksposisi. Eksposisi berkhotbah secara eksposisi itu sebetulnya bukan hanya sekedar teknik, tapi itu sebuah filosofi. Filosofinya tuh begini, khotbah eksposisi bermula dari firman-Nya itu sendiri, bukan bermula dari ide kita, terus kita cari-cari ayat untuk ditaruh-taruh di situ untuk mendukung ide kita. Tapi khotbah eksposisi bermulanya tuh dari ayat firman Tuhan itu sendiri. Fondasi daripada khotbahnya itu adalah firman, bukan ide manusia yang didukung oleh berbagai ayat. Jadi kita bisa sih pakai hikmat kita sendiri, misalnya 3 kunci sukses dalam melayani. 1, tidak boleh malas. 2, harus kalau udah cari-cari ayatnya untuk mendukung itu. Ya itu bukan begitu sih. Itu bukan expository preaching, bukan khotbah expository. Kalau khotbah expository berasal dari saudara baca ayat, dapat sesuatu, kemudian saudara kembangkan dari situ, dan apa yang menjadi tema itu bukan temanya saudara sendiri, tapi tema yang berasal daripada firman itu sendiri. Nah itu khotbah yang baik itu demikian, saudara. Ya. Let me see. Jadi berikutnya ini saya mau bicara tentang how to approach the text. Ya. Approaching the text. Bagaimana pendekatan kita kepada ayat yang akan kita khotbahkan itu. Nomor 1, belajar dengan kerendah hatian, saudara. Dengan suatu kerendah hatian. Maksudnya bukan dengan preconceived idea. Preconceived idea itu adalah saya udah tahu sebetulnya saya mau ngomong apa, saya baca ayat, terus ide saya paksakan ke ayat itu, gitu loh. Jadi kita yang harus menyesuaikan pikiran kita kepada ayat firman Tuhan. Jangan ayat firman Tuhan itu disesuaikan dengan pikiran kita. Nah itu.
Saya punya contoh ya, ada teman saya, dia tuh mau dia tuh kepengen supaya orang kalau datang ke gereja hari Minggu itu berpakaian yang rapi gitu. Itu dia pengen khotbah itulah, pengen ngasih tahu orang-orang kalau datang ke gereja harus berpakaian rapi gitu. Jadi dia cari ayat, ketemu di mana itu, hmm, eh, di di Matius berapa itu yang orang yang datang ke pesta tidak pakai pakaian pesta, kemudian dilemparkan ke tempat yang gelap yang penuh dengan ketak gigi itu loh. Ya itu. Jadi dia pakai ayat itu. Makanya saudara, kalau saudara datang ke rumah Tuhan tidak berpakaian pesta, ini yang firman Tuhan katakan, Anda akan dilemparkan keluar di mana akan ada gelap dan ketak gigi gitu loh. Nah, saya pikir, waduh, masa ya gara-gara nggak pakai baju yang benar itu kan gambaran neraka, itu tempat yang gelap di mana ada ada ratapan dan ketak gigi. Masa sih begitu? Ya itu artinya kita approaching the text tidak dengan kerendah hatian kita, tapi udah punya ini, saya mau ngasih tahu ini. Saya cari teks apa yang bisa cocok, yang bisa saya pelintir untuk dipakai untuk memperkuat apa yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi kita nggak bisa begitu, saudara. Kita yang harus merubah pikiran kita, merubah kehidupan kita, merubah kita punya konsep-konsep kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Bukan sebaliknya, saudara. Bukan cari-cari ayat-ayat untuk mendukung kita, untuk apa namanya, untuk menguatkan posisi-posisi yang kita mau pegang gitu, saudara. Misalnya lagi kalau banyak lah contoh ya, tapi saudara udah nangkep nomor satu ini, dengan kerendah hatian. Yang kedua, dengan kesederhanaan. Keep it simple gitu ya. Izinkan ayat firman Tuhan itu mengungkapkan apa yang dimaksudkan. Jangan memasukinya dengan berbagai hal yang lain yang bukan di dalam aslinya gitu. Alkitab tuh nggak kompleks. Tuhan itu menuliskan Alkitab ini, menciptakan Alkitab ini untuk bisa dimengerti oleh manusia kok. Gitu. Jadi kalau saudara membaca firman Tuhan, itu jangan terlalu mencari yang aneh-aneh, yang jauh-jauh gitu ya. Karena firman Tuhan itu sudah kadang-kadang godaan seorang pengkhotbah ini kan kita pengen kelihatan pinter gitu, saudara. Kita pengen kelihatan rohani, pengen kelihatan pinter, pengen kelihatan wow, orang lain nggak bisa melihat apa yang saya bisa lihat gitu ya. Sehingga dalam keinginan kita atau bahkan nafsu kita untuk kepengen dipandang orang begitu, kita tuh menganggap Alkitab itu kalau dibaca begitu saja, diartikan sesuai artinya, kayaknya kurang keren gitu, kurang cukup gitu. Nah itu nggak perlu begitu. Karena firman Tuhan itu maksudnya apa itu cukup jelas, cukup gamblang, ya sudah itu saja. Lah mau kurang keren mau apa ya terserah, mestinya bukan itu yang dicari. Yang kita cari adalah bahwa firman itu sebetulnya secara aslinya pun sanggup merubah manusia seperti yang tadi kita baca. Itu seperti air yang turun tidak akan kembali lagi, tapi akan membuat pertumbuhan di dalam tumbuh-tumbuhan itu sampai dia berbuah, mempunyai benih dan sebagainya. Anda harus yakin bahwa firman Tuhan itu cukup berkuasa dengan demikian. Jadi sederhana saja, tidak perlu bikin yang spektakuler dan sebagainya. Karena kalau saudara begitu, yang dapat kredit itu kan Anda kan. Wah, ini pengkhotbah ini hebat. Ini sudahlah, lupakan hal itu. Kita mau jadi hamba Tuhan, mau menyampaikan firman yang berasal dari mulut Tuhan. Artinya prioritas kita harus dengar dari Tuhan. Bukan karena kita pintar ngulik, gitu ya, terus bisa dapat sesuatu yang aneh-aneh, gitu. Jangan cari-cari yang begitu. Yang ketiga, memang dengan rajin dan seksama.
kita perlu menggali firman Tuhan, karena tidak keseluruhan daripada kebenaran firman Tuhan itu terdapat di permukaan. Memang ada hal-hal yang lebih dalam yang perlu digali. Itu. Amsal 2 ayat 4. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Demikian firman Tuhan. Amsal 2 ayat 4. Memang kita harus mencari firman itu seperti orang mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi 3 hal ini adalah hal yang penting, how to approach the text, bagaimana sikap kita menghampiri teks yang akan kita khotbahkan dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan, tapi juga dengan rajin dan seksama. Ya, setelah approaching the text, saudara, langkah berikut adalah discovering the text. Artinya menggali dan menemukan makna daripada teks itu sendiri. Nah, yang pertama di sini adalah temukan tema pokoknya. Jadi pertama-tama ya, prioritas pertama begitu saudara membaca sesuatu, itu garis besarnya apa? Ini ngomongin apa? Gitu. Jadi jangan sampai saudara membaca sesuatu yang sebetulnya isinya tentang penginjilan, tapi ada satu kata di situ yang mengenai doa, terus saudara pakai ayat-ayat itu untuk bicara tentang doa. Jadi tema pokoknya apa gitu. Jadi saudara harus istilahnya have a big picture view, melihat gambaran besarnya terlebih dahulu. Temukan tema pokoknya. Caranya gimana? Ya itu memang saudara for the most part ya tinggal baca aja, baca konteksnya, make sure sebelumnya, sesudahnya saudara baca, saudara ngerti ini lagi ngomongin apa. Memang kadang-kadang kita harus menyeberangi jurang bahasa, jurang zaman, jurang budaya, dan jurang latar belakang. So, itu memang kita perlu mengerti. Misalnya, ini siapa yang nulis, dia nulis kepada siapa, dan kenapa dia menulis tentang hal ini, apa ada masalah tertentu yang sedang terjadi. Ya, kalau baca surat Paulus ke jemaat Korintus, you harus tahu bahwa Korintus itu, gereja di Korintus, itu gereja yang sangat metropolitan dan sangat terpengaruh dengan budaya sekelilingnya yang tidak mengenal Tuhan, yang hedonistik dan sebagainya. Nah, memang saudara perlu tahu konteks yang benarnya, supaya saudara nggak keliru melihat tema pokoknya. Kemudian, setelah saudara baca, izinkan, sudah ngerti ya tema pokoknya, izinkan firman ini bicara kepada saudara dulu. Karena Tuhan itu selalu mendampaki pengkhotbahnya terlebih dahulu. If the man is not affected by the message, then the message will have no effect. Kalau Anda tidak didampaki oleh firman itu, maka firman yang saudara akan sampaikan itu juga tidak akan punya dampak. Nggak bakal. Jadi, nggak bisa sembarangan khotbah, saudara. Khotbah itu harus bicara kepada saudara terlebih dahulu. Saudara harus kena dulu. Saudara harus mengalami khotbah itu terlebih dahulu, baru nanti orang lain dengar saudara khotbah, itu bisa terjadi sesuatu dalam kehidupan mereka. Mereka tertemplak atau bertobat dan sebagainya, itu hanya bisa kalau saudara sendiri tidak sekedar cuman bikin khotbah, tapi mengalami khotbah itu dalam hidup saudara. Izinkan teks itu berbicara kepada Anda terlebih dahulu. Nah, ketiga, terapkan teks itu bagi para pendengarnya. Jadi kita bukan hanya sekedar menjelaskan. Kita ini bukan profesor, kita ini pengkhotbah. Kita tidak cuma menjelaskan sesuatu, tapi kita selalu waktu kita berbicara,
Tuhan, itu tadi ayat yang tadi kita baca pertama-tama, dikatakan begini kan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, saudara tahu nggak apa yang Tuhan ingin laksanakan dalam kehidupan orang yang Anda khotbahi? Firman yang diberi Tuhan melalui saudara ini harus berhasil disuruh apa? Sehingga saudara tahu ini berhasil atau tidak. Disuruh apa ini firman ini? Untuk menjadikan perubahan apa dalam orang yang saudara sedang berkhotbah. Saudara, makanya itu penerapan atau application itu sangat penting di dalam khotbah. Khotbah itu bukan pidato, bukan hanya suatu pengajaran, tetap ada pengajaran di dalam khotbah, tapi di dalam khotbah tujuan utama adalah membawa perubahan di dalam kehidupan orang yang saudara layani. Jadi aplikasi itu yang memberikan makna daripada khotbah. Tujuan daripada khotbah adalah aplikasi, perubahan, dampak. Tanpa itu khotbah itu nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Ya, so far so good ya. Nah, sekarang berikutnya. Kalau kita membuat khotbah ini, setelah kita mendapatkan firman-Nya itu, maka saudara akan mulai dengan pembukaan. Hari ini saya cuma akan sampai sini, karena saya mau kasih contoh dan sebagainya. Nanti minggu depan kita akan bicara tentang bagaimana bikin outline, bagaimana bikin kerangka khotbah. Tapi hari ini saya akan bicara dulu sebagai mengenai pembukaan atau introduction. Ya. Introduction ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah deklarasi, kedua adalah proposisi, ketiga adalah transisi. Nah, deklarasi saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ya, sebelum saya memasuki 3 hal ini, pembukaan ini pentingnya luar biasa karena dalam waktu 30 detik pertama Anda ada pendengar saudara akan membuat keputusan apakah dia mau dengerin saudara atau tidak. Anda akan dikategorikan salah satu dari beberapa kategori ini. Pertama, Anda dikategorikan sebagai pengkhotbah yang tidak perlu didengar, atau pengkhotbah yang bisa didengar, atau pengkhotbah yang harus didengar. Jadi dalam waktu 30 detik, mereka akan membuat keputusan mengkategorikan saudara dalam 3 kategori ini. Pengkhotbah yang susah dan nggak perlu didengerin, atau pengkhotbah yang bisa didengerin, atau pengkhotbah yang harus kita dengarkan. Nah, saudara, tentu saudara mau kategori yang ketiga kan? Itu terjadi dalam 30 detik pertama. Nah, itu makanya pembukaan itu sangat penting. Nah, dalam pembukaan ini ada 3 hal ini. Pertama-tama itu deklarasi. Jadi Anda, tujuan utama di dalam pembukaan, Anda harus gain interest, gain attention, menarik perhatian, kemudian create interest. Jadi gain attention, menarik perhatian. Jadi kalau saudara naik ke mimbar, orang udah ngelihat, terus berapa detik saudara nyariin minum, atau buka-buka ini, itu saudara udah kehilangan momentum di situ. Saudara waktu jalan ke mimbar itu, Anda harus udah on, harus sudah fokus, harus sudah on, kayak petinju itu loh. Petinju itu kalau masuk ring, dia udah siap, dia udah dalam pikirannya, yang pertama akan aku lakukan adalah hook sebelah kanan, swing dari kiri. Itu udah dia nggak ada orang petinju masuk ring tuh jalan-jalan, selamat siang, selamat masih bingung, garuk-garuk. Begitu tang, udah mulai ya, dia ditonjok, bubar dia. Nggak bisa begitu.
Anda kalau khotbah itu kayak petinju masuk ke ring. Anda harus udah on, belum naik itu Anda sudah membayangkan bagaimana saudara akan gain the attention, megang semua atensi daripada orang-orang. Sudah punya rencana yang jelas. Banyak khotbah datang kan, basa-basi dulu, omong apa, Pak Dhani chit-chat boleh dulu. tanya nggak? Boleh. Itu kadang-kadang kalau khotbah gitu memang ya mungkin kita nih suka kurang pede atau gimana. Jadi di atas itu kita doa dulu. Doa lama-lama gitu ya. Nggak tahu itu apakah baik atau enggak atau gimana ya. Apa pendapat Ya Pak Dhani? mau doa sih ya boleh-boleh aja. Saya bilang nggak boleh doa. Cuman kalau doa karena you nggak tahu mau ngapain itu juga it's not the right reason to pray kan. Gitu. Benar. Jadi ya gini ya. 30 detik pertama itu penting gitu loh. Banyak pengkhotbah itu nggak ngerti hal ini. Jadi dia maju ke depan terus aduh ngapain ya. Oh doa dulu. Gitu. Ada yang doa. Karena doa itu dia comfort zone-nya dia merem gitu, nggak kelihatan gitu. You lose the attention of the people right away. Kecuali memang itu yang strategi Anda begitu naik ini ya, misalnya ya. Ini kan tergantung keadaan juga. Misalnya sekarang kita ini lagi misalnya nih di LA ini lagi ribut ada demonstrasi mengenai election untuk pemilihan umum. Misalnya hari Sabtu tuh ada kejadian gede gitu. Lalu saya membuat keputusan bahwa saya akan ngomong tentang itu. Mungkin saya maju ke depan, langsung saya ajak doa. Bapak, kami berseru kepadamu. Begitu banyak kekerasan terjadi. Nah itu bisa begitu. Tapi kalau saya maju ke depan, oh Tuhan Yesus yang dipanggil dalam, oh Bapa di surga yang bertakhta di atas segalanya, yang dipanggil melalui nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus. Ya udah, hilang semuanya. Karena itu cuma subal, tau nggak? Maha mulia, berkuasa, dari kekal sampai kekal. Berapa banyak pendeta tuh yang modelnya kayak gitu, yes. Bikin drama Korea yang nggak bermutu sama sekali. Nah itu kan ya udahlah, daripada nanti saya banyak bicara banyak dosa, mendingan. Tapi beneran ini detik-detik pertama itu harus grab langsung. Yes, gitu loh. Orang itu you must gain the attention of the people. Kalau doa pun langsung dengan kata-kata yang udah disiapkan juga dong. Misalnya apalah, tergantung situasi keadaan. Tuhan, hati kami menjerit karena ketidakadilan yang kami alami. Misalnya begitu, langsung kan jep, gitu kan, orang kan langsung perhatian. Kalau memang mau mulainya dengan doa ya yang begitu doanya, jangan doa yang lumat kelamut yang nggak karuan begitu. Teman, kalau doa itu susahnya kan you lose the power of eye contact. Eye contact itu powerful sekali loh. Ya. Kalau saudara bisa memandang kepada orang itu, wah, orang itu udah plus berapa puluh persen itu. Jadi saya sih biasanya nggak mulai dengan doa, tapi saya akan mulai dengan satu yang gain attention, grab the attention, mengambil perhatian orang. Ya, dengan pandangan yang tajam, dengan senyum dan kemudian itu gain attention itu paling 2-3 detik tuh. Kalau 3 detik pertama you udah lost, ya udah lost itu. Tapi 3 detik pertama tuh gain attention. Habis itu nggak bisa lama-lama. Harus langsung shift ke hal yang kedua, yaitu create interest. Menciptakan minat.
bagaimana nggak bisa cuman attention begitu, harus ada minat yang harus saudara ciptakan. Orang itu berminat untuk mendengarkan saudara. Nah, disinilah 3 hal ini. Deklarasi ini sangat penting. Langsung untuk menciptakan minat, Anda membuat sebuah deklarasi. Deklarasi itu bisa merupakan proklamasi sebuah doktrin, atau suatu tugas yang harus dilakukan, atau sebuah prinsip yang harus dihidupi, atau suatu masalah yang bisa diselesaikan, atau suatu panggilan yang harus dikejar. Itu deklarasi itu hal-hal seperti itu. Contoh-contohnya misalnya saudara mau khotbah tentang doa, deklarasinya mungkin ada kuasa yang dahsyat di dalam doa. Ada ya misalnya itu sebuah deklarasi. Saudara tahu, saudara percaya atau tidak bahwa doa itu sanggup mengubah keadaanmu hari ini. Nah, itu deklarasi. Itu create interest gitu ya. Atau saudara mau khotbah tentang gereja gitu. Deklarasinya mungkin adalah banyak orang tidak tahu bahwa gereja adalah satu-satunya alat yang terakhir di tangan Tuhan untuk memberkati umatnya dan untuk membawa umatnya kepada rancangannya yang terbesar. Nah, itu suatu deklarasi, langsung create interest. Orang jadi, oh, masa ya? Aku belum pernah dengar tuh. Jadi, deklarasi ini penting, saudara. Itu bagaimana saudara create interest. Nah, di dalam setelah deklarasi ini, saudara memberikan satu tema kan begitu ya. Misalnya kalau tadi ngomong soal doa gitu ya. Saudara udah oke, ini bakal ngomongin soal doa. Kedua, saudara membuat yang namanya proposition. Ya, ada yang suka menggunakan kata tesis atau central idea atau purpose statement atau tema itu ya. Tapi saya senang memakai kata proposisi karena proposisi ini merupakan suatu usulan gitu kan, sesuatu yang kita usulkan. Kita membuat sebuah proposisi kepada para pendengar apa yang kita ingin mereka itu lakukan dengan materi yang akan kita presentasikan. Jadi proposisi ini sebenarnya hampir sama dengan aplikasi. Apa yang kita katakan di sini dalam proposisi sebenarnya mirip sekali atau bahkan hampir sama dengan nanti di akhir khotbah kita memberikan aplikasi dan tantangan. Jadi proposisi itu adalah fokus tunggal seluruh khotbah yang mengaitkan kebenaran firman dengan saat ini. Proposisi ini yang bisa membuat pengkhotbah itu nggak lari kemana-mana, dan yang membuat para pendengar itu untuk tetap fokus kepada materi dan penerapannya dalam hidup mereka. So, proposisi ini sangat penting sekali. Jadi saudara menawarkan sesuatu yang saudara yakin akan merubah kehidupan mereka, memberikan mereka dampak dan sebagainya. Ini di sini. Habis deklarasi, proposisi. Proposisi ini sebaiknya dibuat dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalau saudara penginjilan, daripada ngomong, kamu akan masuk neraka kalau kamu tidak terima Tuhan Yesus. Mungkin lebih baik ditanya, apakah Anda yakin kalau Anda meninggal pada hari ini, Anda pasti masuk surga? Atau kalau hari ini Anda meninggal dunia dan Anda sampai di gerbang surga dan Tuhan bertanya, mengapa aku harus mengizinkan kamu masuk ke dalam surgaku? Apa jawabmu? Nah, itu begitu kita membuat proposisi dalam bentuk pertanyaan, itu membuat orang engage dan mau mendengarkan Anda selanjutnya. Nah, setelah saudara memberikan proposisi, transisi adalah hal yang ketiga. Ya, transisi adalah jembatan verbal
yang menyambungkan pembukaan dengan badan khotbah. So it's a verbal bridge that connects the introduction to the main body of the sermon. Fondasi sudah kita letakkan. Kita sudah mendeklarasikan tema atau apa yang kita akan bicara. Kita sudah memulai proses aplikasi atau penerapan melalui pertanyaan yang meyakinkan dan menarik perhatian dalam proposisi kita. Sekarang kita harus membuat transisi yang mulus kepada outline atau kerangka khotbah. Dalam transisi ini harus ada kata-kata kunci. Maksudnya begini, kalau saudara akan bicara soal 4 atau 3 langkah kemenangan di dalam doa gitu ya. Saudara jangan bilang ada 3 hal yang saya akan bicarakan mengenai doa. Nggak boleh pakai kata hal atau saya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Semua orang kan berpikir, saya tidak peduli dengan poinmu. Saya tidak urusan dengan poinmu. Kamu mau punya poin 750 biji, terserah kamu makan sana poin-poin kamu. Nah ngomong gitu sih, tapi dalam pikiran mereka begitu. Jadi Anda harus memberikan suatu kata-kata kunci. Misalnya kata-kata kunci ini ada 3 argumen, atau ada 4 keuntungan, ada 5 berkat, ada 3 perintah, ada 3 bahaya daripada, ada 4 efek, ada keuntungan, 3 keuntungan kalau kita ada 4 garansi dari firman dan sebagainya. Ada 3 kehormatan, ada 3 perintah, ada 3 perbaikan. Nah, itu namanya kata-kata kunci, Saudara. Jadi jangan pakai ada 3 hal, ada 3 poin. Nah, tapi gunakan kata-kata kunci untuk membawa transisi kepada badan dari khotbah. Nah, ini saya berhenti di sini dulu. Saya mau kasih contoh supaya saudara lebih jelas apa yang dimaksudkan ini semuanya. Ini kan saya barusan menceritakan bagaimana prosesnya ya. Nah, saya kasih contoh nih bagaimana banyak sih contoh sih. Cuman saya akan ambil salah satu aja yang sederhana ya. Suatu hari saya sedang baca firman Tuhan di Lukas pasal 10 gitu ya. Dan di Lukas pasal 10 ini saya membaca ayat firman Tuhan. Ayat yang kedua. Ini lagi saat teduh aja biasa baca. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Itu saya baca ayat 5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan terlebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Waktu saya baca itu, tiba-tiba saya merasa, aneh sekali ya. Saya baru sekali ini baca ada salam itu bisa tinggal, bisa balik, kayak burung aja bisa terbang-terbang, kan aneh gitu. Saya waktu baca, maksudnya apa ini ya? Kalau kamu masuki suatu rumah, katakan terlebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya, tapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Saya mikir, saya rasanya kalau memberi salam, apa pernah salam saya itu kembali? Maksudnya apa ya salam itu kembali kepadamu itu maksudnya apa ya? Saya renungkan, tiba-tiba saya pikir iya ya. Kadang-kadang saya kalau kasih salam sama orang, orangnya
respons orang itu kan lain-lain kan. Ada yang kalau saya kasih salam, selamat pagi, selamat pagi Dan, apa kabar? Waduh, itu positif 10, poinnya 10. Ada yang kalau saya kasih salam, selamat pagi, netral, 5. Gitu kan. Ada yang kalau saya bilang, selamat pagi, mereka, selamat pagi. Kayaknya lebih, saya ngasihnya 5, dia kasih saya 3. Ada yang, selamat pagi, nggak jawab, dia melengos, 0. Nah, kadang-kadang saya ngasih 5, dapat 10. Saya ngasih 5, dapat 5. Kadang-kadang saya ngasih 5, dapat 3. Saya ngasih 5, dapat 0. Gitu. Ya kan? Saudara pasti ngalamin dong. Nah, waktu saya baca ini, oh, rupanya kok ini ada di Alkitab ini. Mungkin ini bicara soal kesiapan orang untuk menerima firman. Karena waktu saya baca terus, tapi jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, salammu itu akan tinggal di atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Oh. Terus ayat 8, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Nah, waktu saya baca begini, saya lihat, kalau salamnya itu kembali, ya you nggak makan sama dia. Kalau you makan sama dia, terus nanti menyembuhkan yang sakit. Dan kalau itu diterima juga, baru kita memberitakan kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Ini konteksnya apa? Kalau kita lihat perikop daripada Lukas 10, tulisannya gini, Yesus mengutus 70 murid. Diutus untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Tuhan. Jadi ini konteksnya apa? Penginjilan. Oh, rupanya di sini Tuhan mengajarkan bagaimana caranya menginjil. Ini caranya Yesus nih. Caranya Yesus menginjil begini. Kasih salam dulu, nggak langsung dikhotbahin, kamu masuk neraka kalau nggak terima Yesus. Enggak. Salam dulu, damai sejahtera. Kalau diterima, baru berikutnya, yaitu makan dan minum. Kalau itu berjalan dengan baik, nggak berkelahi, langkah berikutnya lagi, sembuhkan yang sakit. Itu berjalan dengan baik, baru diberitakan, kerajaan Allah sudah dekat. Oh, kalau gitu selama ini saya keliru ya konsep saya penginjilan. Buat saya penginjilan adalah bagaimana berargumentasi dengan canggih, dengan sigap supaya orang kehabisan akal bagaimana untuk mengelak dan akhirnya dia harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata nggak gitu. Nah ini saya dapat sendiri nih waktu lagi merenungkan firman Tuhan. Nah sekarang bagaimana prosesnya saya membuat ini menjadi sebuah khotbah. Oke. Ini kan saya lihat di sini ada 4 langkah penginjilan dari Tuhan. Pertama-tama memberikan salam damai sejahtera. Dengan jelas ditunjukkan di sini bahwa kalau ada orang layak, salammu itu tinggal di situ. Kalau tidak, salammu kembali. Artinya bukan dari kecanggihan saya bagaimana saya bersilat kata, tapi tergantung orangnya siap atau tidak. Dan dari mana saya tahu dia siap atau tidak? Ini dijanjikan salamnya ini bakal diterima atau kembali. Oh, jadi seperti lampu lalu lintas, lampu hijau, lampu merah. Oke. Berarti kalau dapat lampu merah ya selesailah sudah, saya berarti sudah melakukan tugas, sudah memberitakan Injil dan tidak bisa maksa. Itu tergantung orangnya siap atau tidak. Oh iya ngerti saya. Langkah pertama adalah memberi salam, langkah kedua makan, langkah ketiga berdoa untuk menyembuhkan orang sakit, langkah keempat memberitakan firman. Oke, supaya agak menarik,
4B. Berkati, bersekutu, buktikan, agak maksa sih, mendoakan orang sakit, ya udahlah, paksa dikit, supaya B. Buktikan, beritakan. Ya kan? Mantap kan? Berkati, bersekutu, buktikan, beritakan. Oke, udah dapat nih kerangka nih. Ini minggu depan sih kita bakal ngomongin membuat kerangka khotbah ya. Nah, bagaimana saya membuat pembukaan? Kan saya mesti bikin deklarasi, proposisi, dan transisi. Deklarasi. Saya punya hanya beberapa detik untuk nangkep orang punya interest atau minat. Apa yang akan saya katakan? Mungkin saya bikin deklarasi begini. Penginjilan, nah ini ya, kalau saudara bilang, penginjilan adalah sebuah perintah dari Tuhan yang semua kita harus lakukan. Hilang orang semua itu. Karena klise sekali. Tapi bagaimana kalau kita bilang, penginjilan adalah kata-kata yang sangat menakutkan bagi kebanyakan orang Kristen. Langsung orang kan, wih, ya itu betul tuh. Kata penginjilan itu seperti momok bagi kebanyakan orang Kristen yang sebetulnya cinta akan Tuhan dan ingin melayani Dia. Nah, itu deklarasi, saudara. Ya. Komposisinya gimana? Bagaimana kalau begini? Penginjilan adalah kata-kata yang sangat menakutkan bagi kebanyakan orang Kristen yang sebenarnya cinta Tuhan dan ingin melayani Dia. Bagaimana kalau saya bisa mengajarkan kepada saudara pada hari ini 4 langkah strategi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang diberikan garansi tidak bisa gagal. Maukah saudara belajar 4 langkah penginjilan yang tidak mungkin gagal, garansi dari Yesus? Nah, itu proposisi yang kuat, saudara. Transisinya gimana? Kata-kata kuncinya apa? Tadi saya udah 4B ini kan. Mari saya akan bagikan 4 langkah strategi Yesus. Bagaimana kita memberkati, bersekutu, membuktikan, dan memberitakan firman Tuhan. Mari kita baca Lukas pasal 10. Saya jamin kalau saya ngomongnya begini, nggak hilang lah orang, pasti ngikut nih dengan satu interest. Wah, gue mau belajar deh. Gue dengerin deh nih orang ini, saya harus denger orang ini nih. Karena ada 4 langkah yang digaransi oleh Tuhan Yesus. Betul nggak, saudara? Ya. Nah, sampai di sini dulu. Ya, ini saya barusan mengajarkan baru introduction daripada khotbah. Minggu depan kita akan bicara tentang bagaimana membuat outline, membuat kerangka daripada khotbah itu. Ya, kita mungkin waktu masih ada 2-3 menit. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada, Pak. Belajar sesuatu nggak hari ini? Belajar, Pak. Belajar. Ya, oke. Ya, kalian mestinya sih sebetulnya kalau kelas beneran ini kan kita harus praktek ya, saudara. Mungkin siapkan buat minggu depan deh. Seperti yang saya kasih contoh ini. Satu dalam saat teduh saudara-saudara dalam minggu ini, coba saya mau saudara mendapatkan kita akan terus kembangkan sebagai khotbah ya. Seperti yang saya lakukan tadi, saya tadi baca Lukas 10, saya dapatkan beberapa poin, kemudian saya membangun suatu introduction. Nah, minggu depan, mungkin saya akan pilih beberapa dari saudara untuk mempresentasikan pembukaan saudara, yang harus terdiri dari 3 hal tadi, deklarasi, proposisi, dan transisi. Tapi dapatnya harus dari saat teduh saudara sendiri. Ya, dan kemudian saya akan ajarkan mengenai bagaimana membuat kerangka khotbah. Oke? Siap, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak David. Tuhan memberkati semuanya kalian. Sampai jumpa minggu depan lagi ya. Ya, Pak. Saya masih mute ya. Terima kasih Pak Dani.
Tuhan berkati. Memang ini apa pengajaran ini Anda semua mesti jago nih dalam ini homiletics ini karena Anda mau jadi hamba Tuhan kan. Ya. Ini yang saya lihat ya. Kalau Anda enggak bagus, maka ini kalau ini ya, saya lihat zaman dulu ini orang-orang ya, saya punya jemaat saya 50 orang, 100 orang gitu. Ya saya khotbah seadanya juga bisa gitu. Tapi sekarang ini jemaat saudara itu pada hari Minggu itu langsung dia mau nonton ke Hillsong Australia bisa, dia mau nonton ke LA ke tempatnya Pak Dani juga bisa. Jadi Anda tidak bisa lagi semau Anda itu untuk Jadi betul-betul harus apa captivate, harus betul-betul bisa berkhotbah dengan baik itu supaya karena Anda ini sebetulnya ya berkompetisi juga dengan dunia sekarang sebetulnya. Ya, jadi nggak bisa langsung jemaat Anda itu langsung dicekoi gitu aja, pokoknya pakai makanan seadanya juga boleh lah itu. Apalagi makanan sudah basi, sudah tinggal diambil dari cut and paste dari internet gitu, nggak bisa, nggak ada nggak ada gregetnya, nggak ada tadi yang nggak ada introduction yang baik gitu untuk itu, ya itu aja saya cuman. Tadi ada satu yang kelupaan sebelum pelajaran ini, itu Kak Maya minta tolong dikasih tahu ada minggu depan ada tes ya, ada tes. Sudah siapkan ya. Nanti Kak Ya, Erik Pak. bisa koordinir juga. Terima kasih Pak Dani. Ayo kita berdoa kita menutup akan acara ini luar biasa ini adik-adik dipersiapkan semuanya ya. Ya ini Amin. pengajaran yang sangat berguna loh, betul. Kalau kita dengarkan khotbah-khotbah itu kan ada yang betul-betul ini ngomong apa, ini orang mungkin nggak tahu kan. Kita kan banyak kan pendeta-pendeta itu kan tadi yang pakai segala subalan itu supaya bisa menghabiskan waktu 30 menit atau 40 menit gitu. Tapi nggak ada isinya gitu. Ya. Terima kasih. Ayo kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan tentang homiletika. Bagaimana kami belajar ya Tuhan untuk dalam pembukaan kami bisa membawa interest ya Tuhan bagi para pendengarnya ya Tuhan. Kau berikan hikmat kepada kami Tuhan, Kau berikan kemampuan, Kau berikan ide-ide kreatif ya Tuhan dalam pikiran kami Tuhan, biar kami boleh mengerti dan kami bisa menerapkannya nanti ya Tuhan saat kami melayani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini, biar hikmat-Mu boleh terus tinggal dalam hati kami, dalam setiap pikiran kami. Berkati Pak Dani yang telah mengajar kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, biar Engkau memberkati setiap pelayanannya, keluarganya, segala sesuatu yang Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup pelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Terima kasih berkati Pak. Pak Dani. Terima kasih. Sudah Bye. sudah early voting Pak Dani? Hampir. Hampir. saya Bacain sudah propositionnya aduh pusing sekali. Limet. Oh ya, terima kasih semuanya.